keluar pas detik aja 10 menit 5 detik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Jumat dari Sumbugraha di kelas TTKI ya. Di sini kita diberikan tugas untuk cetak atau mengerjakan suatu yang lagi booming akhir-akhir ini. Jadi di sini saya mengambil tema yaitu yang lagi booming akhir-akhir ini ya. Apple akan membuat pabrik di Indonesia. Itu apakah bisa terrealisasikan? Apakah bisa berjalan dengan lancar, perizinan segala macam, dan apakah jika Apple membuat pabrik di Indonesia itu terjadi, dampak apa sih yang akan diperoleh untuk negara sama masyarakat sendiri? Karena kita lihat juga masyarakat Indonesia juga masih bisa dibilang cukup rendah untuk keinginan untuk membeli produk Apple tersebut karena mungkin biaya yang tinggi segala macam. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, oke, kita akan berbicara dulu tentang bisnis Apple atau perusahaan Apple itu sendiri kan. Yang pertama, di sini ada latar belakang dari perusahaan Apple sendiri, di mana perusahaan ini tuh berdiri pada bulan Januari tahun 1977. Awalnya itu ini bukan Apple yang HP yang seperti kita tahu saat ini ada smartphone segala macam. Dulu Apple sendiri itu dia adalah suatu, bisa dibilang dia perusahaan kecil seperti apa? Seperti perusahaan-perusahaan yang belum dia memiliki demand yang banyak atau dia memproduksi barang yang banyak, belum. Jadi dulu pada tahun 1977 Apple sendiri itu didirikan oleh Steve Jobs dan teman-temannya, 3 orang, di mana awal mulanya itu dia merakit sebuah komputer. Jadi awal-awalnya setelah merakit komputer, mereka merasa berhasil saat merakit komputer tersebut. Lalu mereka memberikan nama bukan Apple Inc yang sekarang itu kan namanya kan Apple Inc atau Apple Inc. Namun zaman dulu tahun 1977 awalnya bernama Apple Computer, Apple Com. Lalu pada Januari 2007, Jobs mengubah nama dari perusahaan Apple tersebut itu dari Apple Computer menjadi ke Apple Inc. Kenapa dirubah seperti itu? Karena pada tahun seiring berjalannya waktu, mulai dari 1977 di awal dia hanya memproduksi sebuah komputer, akhirnya dengan berjalannya waktu mengikuti zaman, akhirnya mereka berinovasi untuk membuat suatu gadget yang sampai sekarang kita pakai berupa handphone, terus ada smartwatch, laptop juga masih diproduksi oleh dia, terus ada komputer segala macam gitu, ada AirPod juga. Jadi untuk tahun 2007 akhirnya mengubah nama tersebut menjadi Apple Inc karena Apple sendiri sekarang itu lebih fokus ke gadget. Jadi bukan hanya laptop tapi ke gadget, di mana gadget tersebut juga menjadi ketergantungan seorang saat ini. Jadi begitu. Visi dan misi dari Apple sendiri. Jadi Steve Jobs itu pernah berkata pada suatu conference, itu dia mengatakan bahwa misi dan visi mereka, pertama yang untuk visinya sendiri telah dilihat sini ya, itu adalah untuk menghadirkan pengalaman pengguna terbaik kepada pelanggan melalui perangkat keras, perangkat lunak, dan layanan yang inovatif. Maksud dari misi ini adalah Steve Jobs ingin menghadirkan suatu inovasi di mana seseorang tersebut itu dapat memiliki pengalaman terbaik dan dapat mengakses ke seluruh yang ada di dunia ini, dapat diakses dalam satu klik, dalam satu gadget seperti itu. Karena pada zaman dulu tahun 1977 itu kan sangat terbatas karena pada zaman itu juga belum maraknya internet segala macam, itu jadi agak susah. Karena dengan beriringnya waktu, beriringnya tahun, berjalannya tahun, akhirnya perkembangan teknologi semakin meningkat. Jadi untuk misinya sendiri akhirnya terrealisasikan oleh Steve Jobs, karena sekarang Apple juga salah satu perusahaan elektronik gadget yang bisa dibilang dia cukup memiliki pasar yang tinggi dan bahkan bisa menguasai pasar, sehingga gadget-gadget sekarang itu lebih untuk desain segala macam mengikuti dari produk Apple. Seperti itu, kayak contoh ada merek sebelah seperti Vivo, Oppo segala macam, dia meniru desain dari Apple sendiri, karena Apple sendiri itu seperti bisa dibilang bukan ujung tanduk, bisa dibilang lebih ke dia sebagai tiang utama kayak gitu, yang utama bagi gadget-gadget yang lain, perusahaan-perusahaan yang lain.
Dan untuk visinya sendiri, dia ingin menghasilkan produk terbaik di muka bumi dan menjadikan dunia ini lebih baik dari saat ini. Yang kita lihat sampai sekarang, memang kenyataan dari perusahaan Apple sendiri, dia memegang kunci utama atau tiang utama dari produk gadget. Seperti kita lihat, menghasilkan produk terbaik. Saat ini Apple juga bisa dibilang berdasarkan penilaian-penilaian yang ada di luar sana, Apple termasuk bukan satu-satunya juga, cuma Apple sendiri itu menjadi produk terbaik untuk beberapa kalangan. Jadi kenapa bisa dibilang beberapa kalangan? Karena produk Apple sendiri itu dia tidak menjual produknya untuk kalangan menengah ke bawah, karena melihat dari harga bisa dibilang cukup mahal. Pada dasarnya kemarin yang baru rilis juga iPhone ada 15, 15 Pro Max sebagainya, dia menjualnya dengan harga kisaran yang ada di Indonesia itu kisaran dari harga kurang lebih dari 13 juta itu sampai 20 jutaan. Makanya kenapa saya bilang untuk beberapa kalangan, karena memang ini dia fokus pasarnya itu bukan ke semua kalangan, tapi hanya di kalangan tertentu. Kenapa seperti itu? Karena Apple sendiri itu ingin menginjakan pasar di demand yang dimana orang-orang berkelas seperti itu. Oke, lanjut. Oke, Apple akan bangun pabrik di Indonesia. Itu apakah benar? Bisa dibilang benar. Karena apa? Kemarin tahun ini baru-baru saja dari Singapura sekarang itu telah menemui presiden kita, yaitu Pak Jokowi Widodo, untuk membicarakan masalah dia ingin investasi di Indonesia, dia ingin membangun pabrik di Indonesia karena melihat konsumen yang ada di Indonesia itu bisa dibilang minim dibanding dengan negara-negara lain. Namun ada beberapa hal yang harus diperhatikan Apple nih. Yang pertama, dari biaya pembangunan dan perizinannya, di mana pembangunan dan perizinan tersebut itu juga cukup rumit di Indonesia yang kita tahu, seperti bea cukai segala macam itu sangat-sangat rumit ya, karena di Indonesia sendiri sistem bea cukainya juga masih belum bisa dibilang benar 100%, belum bisa dibilang baik 100%. Yang kedua, kita ada biaya akomodasi untuk produksi. Kenapa di biaya akomodasi untuk produksi harus diperhatikan? Karena pada dasarnya Indonesia itu termasuk salah satu negara Asia yang dimana untuk barang impor, ekspor itu jalurnya itu sangat-sangat jauh. Apalagi bisa dilihat Indonesia juga memiliki sumber daya yang mungkin bisa dibilang cukup terbatas. Maksudnya terbatas itu apa? Kayak misal sumber daya manusianya segala macam itu cukup terbatas. Yang ketiga, yaitu ada kondisi Indonesia dan sumber daya dimiliki. Kondisi Indonesia yang dimaksud saat ini adalah di mana kita ini berkaitan dengan nomor 1 dan 2, di mana kondisi Indonesia saat ini kan juga bisa dibilang cukup luas ya. Untuk mencari lokasi yang bagus pun juga yang baik pun juga agak sulit seperti itu. Apalagi di Indonesia juga dibilang kalau misal ingin mencari lahan yang besar untuk membuat bangunan pabrik segala macam tuh biasanya agak terpencil. Satu itu. Kedua, kondisi geografisnya sendiri pun juga letak Indonesia terlalu jauh untuk mengekspor barang-barang yang nantinya akan diproduksi Apple. Sumber daya yang dimiliki itu yang pertama yang perlu diperhatikan sama Apple itu adalah timah, di mana timah itu menjadi salah satu komponen penting dalam pembuatan produk Apple. Jadi untuk timah sendiri kan di Indonesia banyak pertambangan ilegal. Jadi bisa dibilang Apple sendiri harus lebih dalam untuk melihat sumber daya yang ada di Indonesia dan kondisi Indonesia yang saat ini yang mungkin bisa dibilang masih belum cukup baik untuk pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan besar mendirikan pabrik di Indonesia. Oke, kita lanjut. Oke, yang selanjutnya kita akan menyusun analisis SWOT. Analisis SWOT-nya berdasarkan tadi faktor-faktor apa aja sih. Jadi yang pertama itu merumuskan strategi bisnis ini, kita harus mengungkapkan peluang yang menarik agar konsumen itu dapat tertarik gitu. Oke, yang pertama kita mencari keunggulannya dulu. Kita lihat dari keunggulan yang pertama, di mana biaya jalan dan operasional bisnis di Indonesia itu tergolong murah karena pada dasarnya nilai mata uang rupiah itu bisa dibilang tergolong rendah. Namun bea cukainya tinggi kalau misalnya ada barang keluar masuk seperti itu. Kelemahan
dimana perizinan yang rumit yang telah saya jelaskan tadi, perizinan yang rumit serta biaya akomodasi yang tinggi untuk biaya transportasi segala macam, kondisi yang kurang baik juga termasuk kelemahan di mana kondisi di Indonesia saat ini untuk geografisnya atau mungkin masih banyak pertambangan ilegal yang tidak jelas asal usulnya bagaimana. Yang ketiga ada peluang di mana dapat meningkatkan penjualan Apple di Indonesia yang dibilang saat ini itu masih rendah dibanding negara lain, karena Indonesia sendiri itu termasuk salah satu negara ya bukan dibilang miskin juga enggak, dibilang kaya juga enggak gitu, cuma kebanyakan kalangan itu pada menengah ke bawah, sehingga beberapa kalangan itu lebih memilih dia membeli barang lain dibandingkan Apple karena harganya lebih rendah, karena Apple sendiri dia target pasarnya tuh ada di target pasar yang tinggi. Yang keempat ada ancamannya apa sih? Gagalnya rencana pembangunan pabrik. Jadi, apakah Apple jadi untuk membuat pabrik di Indonesia sesuai dengan permintaan konsumen yang ada di Indonesia yang telah bertahun-tahun ingin adanya Apple kapan sih masuk ke Indonesia, Apple kapan sih pabrik di Indonesia, seperti itu. Oke, kita lanjut. Ya, kita lihat batal. Kenapa batal? Jadi, ternyata setelah pihak Apple bertemu dengan presiden kita, setelah membicarakan bagaimana rencananya segala macam ingin investasi di di Indonesia, akhirnya dari pihak Apple ternyata telah menelusuri kondisi-kondisi di Indonesia apakah memungkinkan segala macam. Ternyata menurut Apple itu ada beberapa kondisi yang bisa dibilang cukup rumit untuk Apple, maksudnya cukup riskan jika Apple mendirikan pabrik di Indonesia. Yang pertama salah satunya sumber daya produksinya. Pertama dari timah. Karena apa? Karena pertambangan di Indonesia ini masih banyak pertambangan ilegal yang kurang jelas dari mana asal usulnya. Padahal kan ilegal bisa lebih murah, bisa lebih murah dibanding dengan yang legal. Namun Apple tidak ingin seperti itu. Karena apa? Karena pada dasarnya biaya produksi yang Apple gunakan saat ini itu dia menginginkan semua produksi itu harus bersih, harus jelas asal usulnya, bahkan dari segi kualitas yang akan dia gunakan. Pada dasarnya dia pasarnya di pasar tinggi sehingga dia ingin menjaga kualitasnya. Yang kedua, lokasi geografis. Kenapa lokasi geografis dijadikan alasan untuk batalnya produk Apple itu membangun pabrik di Indonesia? Karena pada dasarnya lokasi geografis sendiri itu di Indonesia itu sungguh sangat jauh dibanding dengan kita lihat yang ada di Vietnam. Karena pada dasarnya di Vietnam dia ingin mengimpor atau mengekspor itu dibilang masih cukup terjangkau jaraknya, jadi dia ingin ke Eropa atau kemanapun itu masih aman dibanding Indonesia, karena Indonesia jauh sekali, karena pada dasarnya Indonesia juga masih terbatas untuk sumber dayanya. Dia hanya bisa kemungkinan dari pihak Apple mengkalkulasi mengira-kira itu hanya bisa memproduksi 36 bahan dari 72 bahan. Lalu bahan yang lain kemana? Maka dari pihak Apple harus mengimpor barang dari luar masuk ke Indonesia untuk produksinya. Makanya biaya tersebut sangat-sangat mahal apabila harus mendatangkan dari Vietnam, Amerika, segala macam. Yang ketiga, biaya produksi. Biaya produksinya mahal karena lokasi geografisnya yang jauh. Jadi biaya produksi juga Apple akhirnya memikir 2 kali untuk mempertimbangkan kembali. Gitu. Oke, lanjut. Kesimpulan dan saran yang diberikan oleh Apple. Jadi kesimpulannya Apple telah menunda pembangunan pabrik yang ada di Indonesia dan akan memikirkannya kembali. Kita berdoa saja semoga bisa berjalan dengan baik ya. Dan saran yang diberikan Apple yaitu untuk membenahi sistem tambang yang ada di Indonesia, di mana masih banyak tambang ilegal yang dinilai secara bahan dan alurnya kurang baik dan kurang jelas. Karena itu penting bagi perusahaan besar seperti Apple dan perusahaan lainnya. Jadi saran saya juga untuk pasar Indonesia ya, untuk Indonesia semoga kedepannya bisa lebih baik agar pertambangan di Indonesia bisa jelas dan perusahaan bisa masuk. Oke, terima kasih dari saya. Semoga Apple segera berhasil membangun pabriknya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.